Saya ada di tentu saja kamar jenazah Panti Rapih untuk tadi sudah ibadat untuk mengenang Bruder Francisco. Dan saya ketemu dua orang yang aktivis punya hati untuk hidup doa meditatif TC. Maka ayo kita berkenalan dulu. Ini adalah ini kaya wedhus gembel dilepas. Ini adalah Naning. Halo Ning. Apa kabar? Baik dong. Wah, ceria terus ini. Orang ini ya, dari muda sampai tua. Kan? Ini Mas Hananto ya. Saya pikir dua orang ini adalah orang yang sangat menghidupi tradisi doa ala TC, ala TC, dan mengambil spiritualitas persaudaraan dari sana. Saya ingin bertanya kepada Naning dulu, Mbak Naning. Mbak Naning, Ya, wis tahu tekan TC toh? sudah 2 kali. Oh, 2 kali, kapan itu? Yo, cerita. Ya, tahun 1999 saya dikirim KWI untuk jadi permanen di TC selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, itu bulan Agustus sampai awal Desember. Itu pertama kali setelah 10 tahun Indonesia tidak diundang oleh komunitas TC. Oh. Maka Mas Bruder itu wanti-wanti kepada saya, ini kesempatan pertama kamu diundang, jadi kamu harus bertanggung jawab, jangan sampai kamu dipulangkan. Karena kalau dipulangkan tahun berikutnya tidak ada undangan lagi. Jadi momen 3 bulan itu bagi saya sangat luar biasa, mengubah orientasi hidup saya. Oh. Iya, jadi Tak kira juga jadi suster ya namun. Aku pengen jadi suster bener. Itu jadi 3 bulan bekerja di sana sebagai permanen bersama orang muda dari seluruh dunia. Kami melayani para peziarah yang datang ke komunitas TC. Lalu tahun 2006 itu saya sempat mampir, tapi hanya 3 hari. Itu karena saya ke Frankfurt Book Fair, lalu mampir ke sana untuk urusan pekerjaan juga sebetulnya tentang buku-buku dari TC. Jadi 99 itu saya pulang membawa buku-buku TC lalu diterbitkan Canisius. Nah, lalu salah satunya yang dengan Budan ini kami membuat video, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, yang berdoa dengan nyanyian dari TC. Itu karya Bruder Francisco, dan waktu saya di sana kami menggarap itu untuk mengisi suara. Secara keseluruhan kamu punya kesan apa sih dengan komunitas dan gerakan doa ini? Saya merasa doa TC itu, kalau Paus Fransiskus mengatakan itu mata air musim kecil ya, musim semi yang kecil. Paus Yohanes Paulus kedua. Ya. Iya, Paus JP2. Ya. Saya merasa TC itu sesuatu yang selalu menjadi sumber energi. Jadi seberat-beratnya hidup, kondisi burnout kayak gitu, begitu dengar suara TC itu hilang deh, jadi seger lagi. Terus komunitas itu bagi saya juga sebuah ruang untuk semua orang bisa merasakan tempat untuk bertemu Tuhan. Jadi yang membuat saya mengubah relasi dengan Tuhan itu TC, karena saya pada dasarnya bukan seorang pendoa, tetapi TC menyadarkan saya bahwa Tuhan bisa ditemui dengan sangat mudah hanya dengan hening sendiri. Kamu di Jogja, tinggal di Jogja kan? Ya, Naning? saya di Jogja. Kamu juga ikut menghidupi gerakan doa ini, kalau bisa disebut gerakan atau komunitas doa ini? Saya ikut sejauh saya tidak bertabrakan acara. Di mana itu? Itu ada di Seminari Tinggi Kendungan, ada di Susteran FCJ yang di Gejayan. Setelah pandemi tampaknya baru 2 tempat ini yang sekarang ada. Ini terakhir Bruder pas pulang hari Rebo minggu yang lalu tuh ada doa bersama dengan Bruder Francisco di komunitas FCJ. Oh gitu ya? Iya. Oke. Naning, terima kasih untuk kesaksianmu ya. Apa harapanmu tentang orang muda berkaitan dengan semangat TC? Iya, sesibuk-sibuknya dan sekacau-kacaunya dunia, tetaplah sediakan waktu untuk berdoa. Dan itu ternyata sederhana, hanya dengan nyanyi dan sangat pendek-pendek, dan itu bisa ketemu Tuhan, melegakan. Keren. Terima kasih ya Ning ya. Tuhan memberkati. Han, kita sejak dulu terlibat di TC ya. Kamu mulai kapan sih mengenal TC itu? Dari awal tahun 96 itu saya juga nggak kenal, karena pada malam-malam udah lebih jam 8 Romo Agus Suryono Gunadi itu datang ke rumah saya. Iya, ini tahun 96 saudara-saudara. Ono waktu 1,5 bulan itu nek nggarap
ini untuk doa, ada doa TC tingkat nasional itu kira-kira mungkin enggak. Saya sendiri, saya siap punya orang waktu itu untuk diundang dan wedi. Akhirnya saya siap yang penting langsung dibagi dalam waktu singkat, dalam seminggu itu kita harus jelas mana SC-nya harus dibentuk, OC-nya langsung dibentuk, langsung mereka nanti kerja masing-masing, sementara SC membuat proposal, mereka persiapan, dan akhirnya didatangi oleh sekitar 560-an itu diwedi dengan dari berbagai daerah, dan kemudian live in, bersepeda dan sebagainya, itu mengundang saya yang tidak tahu tentang TC. Waktu ada pra-TC, ada latihan itu dengan lagu TC, akhirnya saya juga sederhana, malah jadi saya menjadi lebih juga cinta. Tidak kenal menjadi lama-lama menjadi kenal dan cinta. Kemudian juga tentang TC, saya bicara tentang TC itu tadi. Saya di Jakarta tahun pertama langsung dihubungi orang-orang yang dari Bandung, yang dari Jakarta. Buka pertama itu di Pulau Mas, paroki Pulau Mas. Nah, kemudian di Jakarta Pulau Mas, langsung ke Kelapa Gading, itu saya masih mengikuti. Kebetulan Romo Agus juga pindah Jakarta, sehingga semakin berkembang. Tetapi kamu itu bukan hanya soal komunitas, tapi spiritualitas hidupmu itu sungguh-sungguh rasaku diwarnai oleh semangat persahabatan, persaudaraan, dan doa dan nyanyian TC, bener gak sih? Dengan sangat jelas Romo, dengan kebersamaan yang dipikul bareng, terus kita siap mengadakan ibadat langsung disiapkan bersama, diberesi juga bersama, dan juga yang tuh sukacita, kegembiraan nih Romo. Pokoknya menjadi setelah nanti yang kita ngumpul-ngumpul itu ada canda, tapi di dalam kebersamaan itu semangat TC sambil nyanyi-nyanyi, nyuci piring. Iya, betul. Saya juga begitu soalnya. Dengan nyanyi nyapu itu bisa sambil pas beres-beres itu udah sambil nyanyi, sambil nyapu. Ada yang sambil bersihin sambil nyanyi-nyanyi dalam Tuhan. Sampai teman-teman Jakarta itu anak saya yang gede kan saya namanya El Senyora. Oh, El Senyora. Ya, Sandra El Senyora. El Senyora dari apa itu? Lagu saya kalau ibadat ini tidak pakai lagu El Senyor, saya merasa kurang sreg. Oh iya. Jadi kata El Senyor ya. Sampai anaknya dinamakan El Senyora, Yora ya kan? Ya luar biasa. Terus kamu punya angan-angan apa tentang orang-orang muda dalam hidup doa dan dalam membangun persaudaraan ini? Punya angan apaan? Kalau untuk dengan keprihatinan sekarang, mengharapkan anak-anak muda sekarang itu paling tidak mau berkomunitas dengan yang kecil dulu, kemudian akan sangat mudah dengan TC ataupun itu sangat membantu untuk bisa dengan kesederhanaan, dengan komunitas-komunitas kecil dulu, dan kemudian akan menjadi komunitas besar yang penting mau terlibat dan mau gabung dengan kepada kelompok-kelompok yang ada. Kita semua sangat kehilangan Bruder Francisco TC yang hidupnya penuh nyanyian, dan saya ingin mengorek lebih jauh, bukan ketika sebagai Bruder, tetapi ketika sebagai seorang muda Katolik ya Bruder. Mas Marno ini kenal dengan Bruder Francisco sejak kapan Mas? Ya, saya kenal ketika dulu sejak beliau masih mahasiswa. Oh. Saya kenal. Kemudian beliau sejak awal dulu memang sangat memperhatikan orang-orang muda. Nah, saya kenal beliau juga ketika beliau mendampingi kasis ya. Ada kaderisasi basis di Semarang. Beliau ikut tim. Kemudian saya kebetulan juga menyatu juga dalam gabungan tim itu. Lalu beliau ini sangat kekeh, sangat semangat sekali ketika berdekatan, ketika bergaul teman-teman orang muda. Itu luar biasa sekali. Semangatnya, senyumnya yang khas seperti itu, seperti dalam foto ini. Ya betul, ini fotonya kelihatan. Loh, khas banget tuh. Selalu senyum begini, betul. Ya, senyumnya begitu. Dan Bruder ini yang saya ketemu beberapa kali, akhir-akhir ini tidak berubah. Sepertinya wajahnya itu tidak berubah. Itu. Waktu saya lihat beliau sekarang ini sudah menghadap Tuhan, itu juga tidak berubah menurut saya.
dan kelihatan senyumnya juga. Iya. Ya. Ketika mendampingi kasis itu luar biasa. Seperti apa? Kesanmu apa ketika kasis? Kesanku dia itu ketika bicara itu runtut, sistematis dan enak gitu. Oke. Dan kegembiraannya itu nular. Ya itu karena senyumnya seperti itu, senyum kegembiraan gitu. Dan hidupnya menjadi berkat ya. Betul, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhir-akhir ini yang saya ketahui memang beliau masih tetap aktif untuk memberi semangat pada orang muda. Iya. Secara khusus spiritualitasnya sekarang ini bagaimana orang muda dibantu untuk tumbuh. Saya ketularan semangatnya beliau nih. Ketularan senyumnya ini juga saya gembira terus. Apa pesan bagi orang muda? Pesan bagi orang muda tentu tetap terus semangat, memacu diri untuk memiliki prestasi-prestasi, tapi jangan lupa terus-menerus bergembira. Itu seperti Bener Francisco. Iya. Matur nuwun Mas Marno. Terima kasih. Iya.